dan saya mendorong supaya berbincang ini nanti ke depannya bisa bahasa lain juga, mungkin nggak? Amin. Iya, kita ke depannya emang pengen ke bahasa lain gitu sih, karena sebenarnya Teta aku udah sempet kayak nanya ke beberapa teman aku yang mungkin kuliah atau sekolah di luar negeri gitu ya, mereka tuh sangat sangat antusias untuk mengajarin orang Indonesia yang kira-kira mau misalnya kuliah di luar negeri. Itu kan perlu misalnya bahasa Jerman nih ya, bahasa Jerman kan perlu untuk conversation kayak gitu. Nah, mereka tuh sangat antusias untuk mengajarkan orang-orang Indonesia yang pengen kuliah di Jerman misalnya atau kuliah di Belanda kayak gitu sih, Mbak Rebecca. Jadi sebenarnya emang supply pasti ada dan demand-nya pasti ada gitu sih. Dan kamu merasa feel nggak kalau ide ini akan jadi sangat besar? Iya, benar. Aku ngerasa aku dan partner aku sangat optimis sih, karena mungkin karena berasal dari concern kita juga, kayak partner aku itu juga kurang bisa mengekspresikan bahasa Inggris apabila conversation gitu ya. Padahal dia sebenarnya udah belajar dari kecil. Nah, sebenarnya BTW kita tuh juga nggak sebatas tentang kayak ngomong bahasa Inggris daily gitu. Kita juga menyediakan apabila user-user kita itu pengen misalnya interview bahasa Inggris, misalnya besoknya dia mau interview kerja bahasa Inggris, kita juga bisa menyediakan platform itu di mana dia bisa latihan interview bahasa Inggris kayak gitu, atau interview pengen beasiswa gitu sih. Fantastik, itu benar-benar ide yang bagus banget sih ya. Jadi memang kadang-kadang orang, aduh besok mau interview gitu ya, atau mau kerja, interview beasiswa gitu, terus bingung ngobrol sama siapa ya, keluarga kayaknya nggak ada yang lebih tahu dari dia gitu. ya. Mungkin malu ya kalau misalnya orang sama orang yang dikenal atau kayak gimana, kan malu ya. Jadi kalau misalnya ini emang kita menyediakan partner yang emang dia bisa melit conversation ini selama, kita kan satu sesinya itu setengah jam, Mbak. Jadi dan minimal kita itu adalah 5 sesi, karena kita mikir kalau misalnya cuma 1 sesi, 2 kali sesi itu tuh nggak terlalu impactful ke skill bahasa Inggris dia gitu. Jadi kita pengennya itu minimal 5 kali sesi, jadi di kelima sesi itu partner itu bisa ngasih kayak report di mana, oh di hari pertama lo masih pronunciation lo masih gini-gini loh, tapi di hari kelima lo udah bagus banget, udah excelling gitu. Jadi mungkin itu bisa menarik mereka juga pengen ngebook sesi 20 kali atau 30 kali gitu sih. Oke. Nah, assessment-nya sendiri gimana? Jadi kalau misalkan kita sudah ada user dan partner yang kemudian ngobrol, sesi pertama mereka selesai, nanti itu reportnya yang buat adalah si partnernya? Iya, partner, tapi kita udah ada menyediakan template gitu. Oke. Nah, setelah dibuat, apakah ada assessment sendiri dari berbincang? Untuk memastikan bahwa partner ini juga objektif ya gitu? Kita ada menyediakan, kita tuh kayak ada form feedback untuk ke usernya, jadi usernya bisa menilai partnernya gitu juga sih, Mbak. Oke. Dan pasti mungkin kedepannya pasti akan ada evaluasi juga lah ya untuk partner-partnernya. Iya, betul. Okay. Karena memang partner bincang kita itu, kita kontraknya nggak lama sih, Mbak, kayak 6 bulan gitu. Jadi ketika kontrak kita bisa nyari partner bincang yang lain, karena kita sebenarnya untuk talent pool-nya istilahnya ya, itu tuh kita banyak banget yang daftar dan pengen bersedia menjadi partner bincang kita gitu. Karena pasti kan di Indonesia ini banyak banget yang bisa ngomong bahasa Inggris secara secara lancar gitu ya, tapi masa kan kita pilih partner bincangnya nggak banyak-banyak. Kita tuh fasilitator, kita dipanggil tuh partner bincang di sini. Partner bincang kita cuma 3 orang. Oke. Ya. Dan kemudian partner bincangnya itu akan dapat fix salary ya setiap bulan atau per sesi? Untuk sekarang itu kita lagi mikirnya itu pakai per sesi, karena kan kita lagi membutuhkan active user dulu. Maksudnya kita masih early stage of startup, jadi kita belum ada user yang maksudnya nggak banyak gitu lah user kita. Jadi kita tuh sistemnya itu tiap bulan mereka gajinya itu based on mereka tuh udah menjalankan berapa sesi gitu. Oke. Nah, fundingnya gimana nih? Karena kan ya timnya sekarang ada berapa banyak? Sekarang ada berapa orang timnya di Berbincang? Aku kebetulan ada aku dan partner aku berdua, terus ada 3 intern sama 3 fasilitator, jadi cuman 8. Udah banyak itu. Gimana fundingnya gitu? Karena kan ada orang yang harus digaji kan?
Iya, itu semua yang ngurusin masih aku dan partner aku sih. Jadi kita nggak punya divisi untuk mengurusi internal financial kita gitu loh. Jadi kita semua masih aku dan partnerku yang ngurusin gitu. Jadi emang sistemnya itu mungkin bisnis model bisa aku jelasin sedikit. Aku ngambil sekian persen dari setiap sesi yang dijalankan gitu. Jadi misalnya let's say kayak 60% untuk partner bincang dan 40% untuk kita gitu sih. Okay. Kalau untuk intern, kebetulan intern kita tuh masih anak kuliah semua. Dan mereka emang willing to work and learn here, so kita masih unpaid internship sih. Mereka happy ya bisa membantu ya. Iya, maksudnya kita kebanyakan juga sebenarnya kita ada yang mahasiswa baru juga. Jadi aku waktu itu bilang ini mahasiswa baru di mana ini juga anak mesin juga. Dan aku waktu itu bilang ke dia di mana kayak ini adalah kesempatan emas banget, maksudnya bisa belajar di early stage of startup gitu. Kita masih growing banget dan masih dinamis banget gitu sih. Ya. Nah, tapi kan pasti ada modal dan sebagainya. Ini bootstrapping atau ada investornya? Kita masih sendiri sih, kita belum ada investor ya Mbak. Oke. Tapi kebetulan kemarin kita itu kemarin juga pengen cari dana fresh gitu dengan ikutan ini incubation startup program di MRT Jakarta yang sebenarnya itu hadiahnya itu bisa up to 200 juta kalau nggak salah. Tapi kemarin itu kita cuman sampai dari 1.000 ideas kita sampai top 25 ideas yang sebenarnya. Oh, itu udah hebat banget sih, dari 1.000 ke 25. Wow. Ya. Jadi sekarang modalnya itu benar-benar masih dari kamu dan partner kamu ya? Iya, sebenarnya emang modalnya menurut aku dan partner aku tuh belum nggak terlalu besar sih Mbak. Jadi maksudnya masih bisa kita masih bisa pakai duit aku dan partner aku gitu sih. Oke. Apa nih rencana ke depannya dalam waktu dekat untuk berbincang? Kira-kira? Aku pengen punya mungkin kayak application di mana mereka bisa langsung book pakai application kita, karena kalau misalnya mungkin Mbak Rebecca lihat, kalau misalnya startup yang di awal-awal ini pasti bergerak itu lewat website dulu, dimana karena maintenance untuk sebuah app itu agak sulit ya, maksudnya agak besar gitu. Jadi kedepannya tadi berbincang ini ingin punya aplikasi sendiri ya? Ya, aku kan punya aplikasi sendiri dan bisa ngembangin ke bahasa-bahasa lain yang kira-kira penting sih, seperti kayak beasiswa kan sekarang banyak banget yang pengen mungkin belajar di Jerman atau misalnya di Eropa gitu ya, kan pasti bahasa adalah salah satu obstacle lah untuk belajar di sana gitu. Jadi aku pengen bisa ngembangin ke bahasa lain sih. Ya. Dan ada pesaingnya nggak sih kompetitor? Ada beberapa pesaing. Sebenarnya banyak sih Mbak pesaingnya. Tapi mungkin yang membedakan kita dengan yang lain itu kita itu setelah sesi kita berjalan tuh kita memberikan banyak benefits ke user, di mana kita ngasih yang tadi report itu untuk di tempat-tempat lain tuh belum ada yang ngasih report kayak gitu. Oh, okay. Selain dikembangkan, saya nggak tahu apakah Kania sudah memikirkan ke arah sana, tapi selain dikembangkan ke bahasa-bahasa lain, punya aplikasi sendiri, apakah ada model bisnis yang juga nanti akan dikembangkan di berbincang, atau ya lihat nanti aja gitu? Sampai sekarang belum sih, karena kita juga kan lagi pengen bergerak ke yang tadi paid service itu. Jadi kita masih fokus ke paid service itu sih, dan tim kita itu juga masih berlapan, di mana kayak itu masih kecil banget. Paling kedepannya itu aku pengen nge-hire orang lagi untuk jadi partner kita sih. Jadi aku nggak berdua doang, tapi bisa bertiga atau mungkin berempat gitu sih. Dan sementara fokusnya masih di Jabodetabek? Kita sebenarnya pengennya sih se-Indonesia, karena kemarin waktu di event kita itu kita punya beberapa active users yang di Bali, domisilinya di Lampung, atau waktu itu pernah di Balikpapan juga gitu sih. Karena ini kan semua kegiatan kita tuh 100% online, jadi kayak bisa diakses di mana aja gitu. Sebenarnya itu adalah tantangan kita juga untuk bisa mencapai ke daerah-daerah tersebut gitu sih. Oke. Nah, dengan berbincang ini, kira-kira pembelajaran apa sih dengan kamu membangun bisnis ini ya?
kurang lebih dari tahun lalu sampai sekarang. Kamu sudah belajar apa aja gitu dari startup ini? Banyak sih Mbak, kayaknya karena semuanya ini kan aku dan partner aku urus sendiri, kita belum punya banyak orang, jadi bener-bener semua day to day activities itu bener-bener kita yang ngurus, kayak misalnya interview partner bincang. Yang lucunya itu ada kayak kemarin kita interview partner bincang yang kebetulan dia pengen dia bersedia untuk jadi volunteer di berbincang gitu ya. Dan kita kan interview dan kayak misalnya kita tanyain kayak tell me about yourself and ya basic interview questions lah. Nah tapi ternyata dia adalah seorang HR. Jadi kita interview HR, jadi itu lucu aja sih, kayak kita aduh kita anak mesin tapi kita nge-interview yang expertnya gitu. But berjalan dengan lancar kan ya? Iya, alhamdulillah sih berjalan dengan lancar sih. Oke. Jadi kamu belajar banyak banget cara membangun bisnis lah ya? Iya betul, sama kemarin yang di incubation itu sih aku jadi ketemu banyak banget orang yang hebat-hebat yang bahkan idenya sendiri tuh aku nggak kepikiran gitu loh. Ya ampun pinter banget, kok bisa kepikiran sampai situ. Dan emang biasanya sih aku lihat kayak startup yang aku lihat di incubation kemarin tuh emang dia tuh bener-bener real problem solving gitu loh. Maksudnya dia tuh bener-bener menyelesaikan masalah sehari-hari yang dirasakan oleh banyak orang. Contohnya? Waktu itu aku ada yang aku kemarin sempat juga ikutan day to day activities-nya salah satu startup yang aku ikutin namanya Bolang, atau kepanjangan itu adalah botol isi ulang, di mana dia itu menjual misalnya kayak deterjen atau sampo, sabun, deterjen sehari-hari di rumah banyak orang itu, tapi dia udah kerjasama sama FMCG-nya dan dia udah botolin itu di misalnya 1 liter 2 liter, jadi kita nggak mengurangi single use plastik gitu. Nah tapi kedepannya dia lagi bergerak untuk naruh di jirigen ini di misalnya di MRT stations gitu Mbak. Jadi orang-orang misalnya habis kerja pengen ngisi misalnya semacam sampo atau sabun, mereka bisa order via application atau WhatsApp dan mereka pick up di MRT station yang mereka turunin, misalnya rumahnya di Lebak Bulus atau rumahnya di Fatmawati kayak gitu. Tapi akan barter gitu, si orangnya perlu bawa botol kosong atau gitu? Untuk sekarang tuh mereka bisa misalnya kayak mereka pesannya 100 ml, mereka isinya tuh di botol 100 ml aja, nggak perlu ada botol yang bener, maksudnya botol yang tetap gitu. Nah itu masih ide sih yang MRT station itu lagi berjalan gitu. Nah tapi sekarang sih sistemnya mereka barter botol, jadi mereka tuh punya saleswoman yang ada di beberapa daerah, misalnya let's say di Jagakarsa nih ya, mereka tuh ngasih botol, mereka jualan deterjen yang isinya di dalam botol gitu. Nanti kalau misalnya deterjennya udah habis, mereka tukar dengan botol yang baru gitu, yang isinya deterjen baru. Botolnya diambil pulang gitu sih. Oh, bisa menjelaskan dengan sangat detail itu karena si foundernya ini soalnya ini kan bisnis kamu sih ya. Soalnya berarti si foundernya memang benar-benar bisa menyampaikan itunya ya, value-nya ya dengan baik. Oh, karena kemarin itu waktu di top 25, ya kita kan berbincang itu kan cuma sampai top 25 ideas. Nah, tapi kita tetap bisa merge in sama startup lain gitu. Jadi misalnya aku pengen ikutan learning prosesnya incubation ini tetap. Nah, aku misalnya menawarkan diri untuk membantu startup lain kayak misalnya operationnya atau waktu itu ada yang nawarin misal software engineering-nya kayak gitu. Aku waktu itu menawarin aku sebagai operationnya gitu. Nah jadi aku ikutan si Bolang ini untuk aku pengen tahu nih si Bolangnya tuh kayak bisnis modelnya kayak gimana, itu bisa Mbak di incubation. Nah tadi kan kamu masuk inkubasi ini kan harapannya untuk dapat dana ya. Sebenarnya kenapa startup itu harus mendapatkan dana di early stage mereka instead of mereka bootstrapping dan mendapatkan dana dari konsumen mereka?